hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin mukaramun, guru-guru mulia kita, Ustaz Haji Muhammad Musladi, Ustaz Haji Mardani Ismail, Ustaz Sarbini, Ustaz Syaiful Anwar, Bapak Haji Herman, Subuh Berkah Ketua Subuh Berkah Subuh Keling Azikro, kemudian Bapak Ustaz Ahmad Yani selaku DKM Masjid Rodotul Ma'wah, para tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak orang-orang tua kita, Pak Haji Sanusi, Bapak Pak Rusmin, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali hari ini subuh berkah di Masjid Rodotul Ma'wah, ya, Raudhah al-Ma'wah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Gofar tadi lupa ya, sorry. Alhamdulillah, semoga hadirnya kita senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam subuh berkah subuh kali ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 154, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang meninggal mati syahid itu mati. Sebenarnya mereka hidup tapi kita menyadarinya. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu orang yang mati, bukan orang yang hidup. Orang yang hidup. Karena itulah mati syahid ini adalah puncaknya keinginan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Syahid itu ada dua, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Kalau syahid akhirat itu yang tadi dijelaskan oleh guru kita, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan misalnya sakit perut, meninggal ketika melahirkan, meninggal ketika tenggelam, musibah, bencana, COVID, itu syahid akhirat. Artinya sama seperti orang meninggal biasa dalam ilmu fikih, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. 4 kewajiban kepada orang-orang yang meninggal, sama. Sedangkan syahid dunia dan juga orang-orang yang membela agama Allah, ya, yaitu diantaranya orang yang sekarang di Palestina, itu kan, itu langsung dikafani, disolatkan dan dikuburkan, tidak usah dimandikan. Sama seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji dengan pakaian ihramnya. Ya, ketika pelaksanaan tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf Arafah, dalam keadaan pakaian ihram itulah langsung disolatkan dan dikuburkan. Jadi tidak usah dikafani lagi, dimandikan lagi, dikafani. Kenapa? Karena itu menjadi saksi darahnya, ya, darah yang mengalir orang-orang yang meninggal mati syahid itu jadi saksi di akhirat. Dan orang yang meninggal mati syahid ini bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Ya Allah, saking hebatnya orang yang meninggal mati syahid. Sampai-sampai orang yang kita berdakwah nih kan, kemudian orang yang menuntut ilmu, siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia menuju surganya Allah. Dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu meninggal syahid. Syahid. Ya, syahid akhirat sama, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah, kedua orang yang mati syahid baik dunia dan akhirat itulah orang-orang yang luar biasa. Inilah keinginan kita hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembali menjadi hambaku dan menjadi masuk ke dalam surgaku. Karena itulah kita ingin meninggal itu hanya satu, syahid, husnul khotimah, hidup mulia atau mati syahid. Iskariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau meninggal dalam keadaan syahid. Kan semua kita kan pasti mati ya. Bisa jamaah duluan, ustadz belakangan, bisa ustadz belakangan, jamaah duluan.
Iya, iya biasanya wajah-wajahnya ini duluan. Biasanya mah Ustadz biasa belakangan. Mau duluan mau belakangan nggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah. Yang penting minal syahid. Karena semua kita akan pulang kampung. Biasanya kalimat pulang itu menunjukkan kesenangan. Ya, dulu waktu sekolah misalnya punya guru galak. Kemudian kepala sekolah mengumumkan, nah anakku hari ini kepala sekolah dan guru-guru akan rapat. Jadi pulang lebih pagi lagi. Silahkan pulang. Itu anak-anak senang nggak Pak? Senang banget. Pulang, senang. Ya kan? Kita tahlilan, kita ngaji, kita pulang. Senang nggak? Senang, bawa berkat. Atau kalau di sini ya? Enggak, Bang. Senang kan? Wah, Bang ya, senang. Pulang haji, ketua kloter mengumumkan, Bapak-bapak, Duyufur Rahman, diumumkan besok kita akan kumpul di bandara, kita akan pulang. Senang nggak tuh? Senang. Udah kelihatan tuh wajah istri, wajah suami, anak-anak, udah senang banget tuh. Senang pulang. Ketika nanti Ramadan, Idul Fitri, Lebaran, itu sampai senangnya luar biasa. Pulang mudik, sampai motornya pun yang jelek ya, sampai diusahakan supaya pulang ke kampung masing-masing. Pulang kampung senang. Setiap pulang itu senang. Semua kita nanti akan pulang ke kampung akhirat. Silakan bapak-bapak jawab, senang apa enggak Pak? Bingung jawabnya. Dibilang senang, ntar mati. Dibilang enggak, pasti akan pulang. Nah kita itulah yang penting. Orang beriman itu tidak peduli kapan dia mati, di mana dia mati. Tapi hamba Allah yang beriman sangat peduli bagaimana dia mati. Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan husnul khotimah atau sul khotimah. Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Guru kita sudah akan ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.